Halo guys, selamat datang di channel saya Big Brother Trader. Nah, hari ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang strategi dari advance yang bernama diving. Nah, sebelum saya mulai, mohon kiranya bantuan teman-teman untuk mensupport channel saya ini dengan cara subscribe, like, dan share, komen jika ada yang tidak dimengerti. Nah, kita langsung saja bagaimana strategi dari diving ini. Untuk video-video sebelumnya saya sudah mengupload bagaimana cara kerja Excel, barcode, dan conversion. Nah, hari ini saya akan membahas bagaimana cara kerja dari strategi advance. Kita langsung ke sini. Dia memakai indikator SMA 20, ROC 7 atau rate of change 7 dan ROC 14. Untuk strategi ini dia tidak memakai video untuk penjelasannya, tapi menggunakan file PDF. Oke, saya langsung buka saja. Ini adalah tutorialnya cara menggunakan strategi ini. Nah, kita tinggal pasang indikatornya. Terus strategi ini terdiri dari dua indikator, SMA dan ROC. SMA berfungsi untuk menentukan arah tren dan berdasarkan ROC 79 dimungkinkan untuk membuka deal sesuai dengan warna batang indikator ROC 1409. Nanti untuk penjelasannya saya langsung di platform lebih gampang. Nah, sinyal penurunan ketika candlestick terbentuk di bawah SMA, indikator ROC bergerak ke bawah level 0 dan ROC ditampilkan dalam bentuk batang merah. Di sini kita mendapatkan sinyal untuk membuka transaksi. Nah, begitu juga dengan sebaliknya, jika misalnya SMA candlestick terbentuk di atas SMA dan ROC-nya itu di atas level 0, nah kita open posisi buy. Waktu transaksi 2 hingga 3 menit tergantung pada gaya trading kita. Oke, kita langsung saja. Nah, kita aktifkan. Ini adalah tadi strategi ROC yang bawah dan yang ini. Tapi di sini tampilannya dia nggak seperti yang di PDF, hijau dan merah. Kalau hijau itu di atas, merah itu di bawah. Ini adalah titik 0 dari ROC 14.9-nya. 14 tadi ya 14.9. Oke, kita langsung saja cari aset. Nah, ini bagus sebenarnya ya, karena candlestick di bawah ROC di bawah SMA. Terus yang ROC 7 ini sudah ada garis ke bawah melewati garis 0, dan yang ini pun juga masih di bawah garis 0. Jadi seperti yang arahan dari PDF-nya, ini akan boleh open posisi 2-3 menit sell ke bawah. Tapi ini candlestick sebelumnya ada doji dan kecil sekali ya. Kita coba cari aset lain dulu. Jangan terburu-buru open posisinya. Oke, ini saya akan open posisi 2 menit ke bawah. Nah, sesuai dari ketentuannya, candlestick atau harga berada di bawah SMA. Yang ROC atas ini sudah ada sumbu turun ke bawah, dan yang garis ini sudah melewati titik 0, maka open posisinya sell 2-3 menit ke bawah. Kita lihat apakah ini akan profit. Menurut saya sih lumayan bagus ya strategi ini ya. Jadi dari SMA-nya ini kita menentukan arah trennya. Nah, jika misalnya melewati SMA-nya dari bawah ke atas, kemungkinan besar dia akan tren naik.
Nah, begitu juga dengan sebaliknya, jika misalnya dia melewati SMA-nya ini, maka dia akan tren turun. Nah, dibantu konfirmasi dengan rate of change kedua ini, maka kita bisa menentukan arah harga kita akan buy atau sell. Nah, kita coba tunggu dulu hasilnya. Gunakan SMA 20. Sepertinya ini akan profit, tapi kita tunggu dulu sampai habis, karena selama waktu penutupan belum habis itu kita belum bisa dikatakan profit ya guys ya. Oh, ini benar-benar tipis sekali candlenya. Nah, ini sudah ada terbentuk 3, 2, 1 dan profit. Oke. Untuk pertama kali open posisi profit. Nah, kita coba cari lagi. Di sini apakah ada sistem pemantulannya? Biasa jika misalnya dia mendekati SMA 20, nah, jika tidak tembus maka dia akan pemantulan atau reversal. Tapi dari PDF-nya tidak ada diinfokan seperti itu. Kita coba saja cari aset lain. Nah, oke, ini sudah tembus. Kita coba open posisi 2 menit ke bawah. Satu candle ini telah menembus SMA 20-nya. Terus di ROC yang atas sudah ada sumbu turun ke bawah. Dan yang ini sudah melewati garis 0. Nah, kita tunggu saja. Tadi saya terlalu cepat open posisi ya. Tapi tidak apa-apa, kita tunggu saja. Di 5 menitnya kita lihat. Nah, di 5 menit ini masih tren turun juga. Nah, ini seperti yang dibilang ya tadi, SMA 20 ini menentukan arah trennya. Nah, selama harga masih di bawah SMA 20, ini trennya tetap turun. Ketika dia menembus SMA 20, maka dia akan naik, tapi ini nggak berlangsung lama dan turun lagi. Ini sepertinya akan loss. Kita kompensasi. Kita tunggu sampai candle ini habis, kita baru open posisi. Di detik 01 atau 02 kita open posisi. 3, 2, 1. Oke, turun kompensasi pertama. Kita sekalian pantau aset-aset lain, apakah sudah ada yang terjadi momen. Nah, ini sebenarnya sudah ya, ini lumayan bagus. Dan di sini dia sudah menembus SMA 20-nya. Dan di sini juga candle sumbunya juga sudah panjang yang di titik 0 atasnya. Ini sudah momen sih sebenarnya, sudah boleh open posisi 2-3 menit ke atas.
Ini posisi kita masih sudah profit, tapi profitnya profit tipis. Kalian cari aset-aset lain. GBP Audi sepertinya boleh buy, tapi setelah transaksi sebelumnya selesai dulu. Wah, ini benar-benar tipis sekali. Kita tunggu saja apakah akan profit di kompensasi level 1 ini. Sudah naik ke atas. Sepertinya akan di sliding 4, 3, 2, 1 dan loss. Oke, masuk ke kompensasi level kedua. Kita coba cari aset lain. Ini GBP Audi sebenarnya bagus untuk open posisi, tapi yang ROC bawahnya ini sudah menembus level 0. Harga sini juga sudah menembus, mau menembus SMA-nya. ROC yang atas ini masih ada sumbu ke atas, tapi mungkin sebentar lagi dia akan turun ke bawah. Saya akan open posisi. Ini masih ragu ya guys ya. Sebaiknya jangan open posisi dulu, kita lihat dulu sampai candlenya habis. Apakah harganya sanggup menembus SMA 20-nya? Jika dia di candle ini dia menembus SMA 20, saya akan open posisi sell sekitar 3 menit deh. Kita pantau yang 5 menitnya. Nah, yang 5 menitnya juga sudah di bawah. Oke. 3, 2, 1, posisi sell. Waduh, kena gap. Kita sekarang pantau lagi aset-aset lain sambil mempelajari strateginya. Kalau untuk SMA 20-nya saya sendiri ada pakai, tapi saya gabungkan menggunakan 3 garis SMA ya, 20, 60 dan 100. Masih ada 2 menit lagi. Kita coba baca sekali lagi dari ketentuannya tadi, cara kerja. Nah, strategi ini bekerja paling efektif saat menggunakan sistem kompensasi kekalahan. Ini memang harus diwajibkan untuk menggunakan kompensasi. Hindari trading selama rilis berita ekonomi penting. Nah, ini sama ya, kita trading di waktu kapan aja lebih bagus menghindari news.
Nah, lihat sudah sampai mana. Waduh, ini masih tipis-tipis pergerakannya. Mungkin tadi kalau kita open posisi 2 menit profit ya, tapi karena saya tadi merasa bahwa dia baru menembus SMA 20 nya, lebih bagus open posisi 3 menit. Tapi kita tunggu saja hasilnya. Sepertinya akan profit ya. Tapi untuk di sini nggak ada yang hijau atau merah ya. Sedangkan di PDF-nya itu ada hijau merah. 2 1 dan di sliding. Buset, OT. Kita tersliding. Apa kita kompensasi lagi, seharusnya tadi udah profit ya. Aduh kena sliding. Oke, ini saya akan open posisi 2 menit ke bawah. Gak usah tunggu lagi, karena momennya ini dia sudah menyentuh SMA 20. Biasa jika harga menyentuh SMA 20, maka kemungkinan besar dia akan reversal turun ke bawah. Nah, ditambah lagi kepastiannya ini sudah bersumbu ke bawah, dan yang bawah ini juga sudah mau menembus titik nolnya ya. Maka tadi saya langsung open posisi 2 menit sell ke bawah. Tapi kita tunggu dulu hasilnya, apakah akan di sliding lagi. Nah, jika jumpa market seperti ini lebih enak ya guys ya. Jadi dia pergerakannya jelas, candlenya juga agak tebal. Nah, ini adalah candle yang bahaya, doji semua. Masih ada 30 detik lagi. Aduh, terlalu dekat. Oke, 10 detik terakhir, apakah akan profit? Sepertinya sih bakalan profit ini, soalnya sudah jauh sih. 3 2 1 dan ya elah, di sliding lagi. Buset dah. Lim trade. Kita posisi 5.000 saja deh. Ini adalah bahayanya Olim Trade jika misalnya harga pembukaan dengan harga penutupan tuh berdekatan ya guys ya. Jadi nah, itu resiko di sliding itu sangat tinggi. Jadi saya selalu sarankan untuk bertrading di market yang pergerakannya itu candlenya itu jangan terlalu tipis, karena jika misalnya terlalu tipis itu kita bakalan sering kena sliding oleh Olim Trade. Oke, ini sudah tembus, turun. Saya kena kompensasi level berapa nih ya?
1, 2, 3, 4, dan 5. Gara-gara tersliding market. Nah, untuk yang tadi ini, yang awal cukup jauh sih, ini 3 poin. Oke. Nah, dari sini ini juga cukup jauh. Nah, ini hanya 1 poin di sliding. Ini juga cuma 1 poin di sliding. Oke, kita tunggu yang ini. Terakhir open posisi. Soalnya tadi dari awal sudah profit ya guys ya, gara-gara kena sliding terus jadinya kompensasi terus. Tapi memang terkadang hari Senin itu awal pembukaan market memang market agak sulit kita prediksi, dan hari Jumat juga untuk penutupan market. Nah, itu juga harus berhati-hati karena di sana juga market agak susah diprediksi ya. Oke, 10 detik terakhir lagi. Apakah akan di sliding lagi? Apakah OT nggak capek sliding saya? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, profit. Nah, oke, sampai di sini saja mungkin video saya tentang bagaimana cara menggunakan strategi advance yang bernama diving. Nah, sebenarnya strategi ini bagus, tapi karena hari ini market lagi benar-benar tipis dan sliding, makanya saya sampai open posisi itu kompensasinya level 5. Di next video saya akan men-sharing yang namanya Friday. Nah, jangan sampai ketinggalan guys ya. Oke, sampai di sini saja video saya. Semoga dapat membantu teman-teman dalam bertrading di kesehariannya. Oke, salam profit ya guys.